Apa yang terjadi ketika secuil kejujuran muncul dari tumpukan sampah dan menerangi seluruh dunia seseorang? Apa yang terjadi ketika seorang gadis berusia 17 tahun, yang tangannya terbiasa memilah-milah sampah yang dibuang orang lain, tidak membiarkan nuraninya dijual dengan harga berapapun? Dan apa yang terjadi ketika kebaikannya ini mengetuk pintu hati seorang pria kaya sedemikian rupa sehingga pria itu memberinya hadiah yang bahkan tak terbayangkan? Ini adalah kisah Cahaya Pertiwi. Seorang gadis pemulung yang suatu hari menemukan surat-surat berharga sebuah rumah di dalam sampah yang bisa saja dalam sekejap menghapus kemiskinan seumur hidupnya dan ibunya. Tetapi ia memilih jalan yang sulit, jalan kebenaran. Dan ketika ia pergi untuk mengembalikan surat-surat itu, takdir membukakan sebuah pintu untuknya, di mana di dalamnya tidak hanya kekayaan, tetapi juga kehormatan dan masa depan baru yang menantinya. Jakarta, jantungnya Indonesia, sebuah kota yang tak pernah tidur. Di satu sisi, kemegahan rumah-rumah mewah di Menteng dan gemerlap gedung-gedung tinggi, di sisi lain, perkampungan kumuh yang berjejer di bantaran Kali Ciliwung, tempat jutaan nyawa setiap hari berjuang hanya untuk bisa hidup satu hari lagi. Di salah satu kampung seperti itu, Kampung Harapan, di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari terpal dan lembaran seng, tinggallah Cahaya Pertiwi yang berusia 17 tahun bersama ibunya, Damai. Gubuk ini adalah dunia mereka, di mana di satu sudut terdapat tungku tanah liat, dan di sudut lain sebuah balai-balai bambu tua tempat ibu dan anak itu melewatkan malam. Ketika hujan turun, air yang menetes dari atap seng mengganggu mimpi mereka dan memaksa mereka untuk terjaga sepanjang malam menampung air dengan ember. Ayah Cahaya, Surya, adalah seorang buruh yang jujur dan pekerja keras. Satu-satunya mimpinya adalah menyekolahkan putrinya, Cahaya, dan menjadikannya seorang pejabat besar. Ia biasa berkata, "Putriku akan menjadi cahaya dan membawa terang ke kampung yang gelap ini." Tetapi 3 tahun yang lalu, sebuah kecelakaan di lokasi konstruksi merenggut Surya dari mereka selamanya. Setelah hari itu, Damai seakan hancur. Kesedihan karena kehilangan suami dan beban tanggung jawab rumah tangga telah merusak kesehatannya. Ia menderita penyakit asma dan kini tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat. Seluruh beban keluarga kini berada di pundak Cahaya yang berusia 17 tahun. Ia terpaksa putus sekolah saat masih di kelas 8. Dunianya sekarang adalah sebuah karung besar yang ia pikul di punggungnya setiap pagi. Ia berkeliling dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, untuk memulung sampah. Ia memisahkan botol plastik, pecahan kaca, dan kertas bekas, dan di akhir hari, ia menjualnya kepada pengepul barang bekas. Dengan uang 20 atau 50 ribu rupiah yang didapatnya, dapur rumah mereka bisa tetap mengepul dan obat-obatan ibunya bisa terbeli. Tangannya menjadi keras dan kasar, tetapi hatinya sangat lembut. Di matanya, mimpi yang diberikan ayahnya masih hidup. Ia seringkali, setelah pulang kerja, membaca kembali buku-buku pelajaran kelas 8-nya. Ia sangat suka membaca, tetapi keadaan telah meletakkan karung sampah di tangannya, bukan buku. Hari itu pun, Cahaya, dengan karung di punggungnya, sedang berjalan di ganggang salah satu perumahan elit kota, Menteng. Dari tempat-tempat sampah di luar bungalow-bungalow besar di sini, ia sering mendapatkan barang-barang yang bernilai lebih baik. Ketika ia mengaduk-aduk tempat sampah di luar sebuah bungalow putih yang besar, matanya tertuju pada sebuah map kulit yang tebal. Itu adalah map berkualitas sangat baik yang biasanya tidak dibuang ke tempat sampah. Ia berpikir mungkin di dalamnya ada beberapa kertas bekas yang bisa dijual dengan harga bagus. Ia mengambil map itu dan memasukkannya ke dalam karungnya. Setelah seharian bekerja keras, ketika ia kembali ke gubuknya dengan lelah, hatinya mencelos mendengar suara batuk ibunya, napas Damai tersengal-sengal. Cahaya segera memberinya obat dan minum. Malam harinya, ketika ibunya sudah tidur, Cahaya mengeluarkan isi karungnya. Ketika ia mengeluarkan map kulit itu, ia kembali merasa ada yang aneh. Ia membuka map itu. Di dalamnya ada banyak sekali surat-surat tebal yang tampak seperti dokumen pemerintah. Ada stempel resmi di atasnya dan banyak tulisan dalam bahasa Inggris. Cahaya tidak bisa membaca bahasa Inggris, tetapi ia bisa mengenali beberapa kata. Dengan susah payah ia membaca sebuah nama, Budi Hartono, dan kemudian matanya tertuju pada satu kata lagi, sertifikat tanah. Ia mengerti bahwa ini bukan kertas bekas biasa. Ini adalah surat-surat rumah seseorang, tanah seseorang. Tapi apa yang dilakukannya di tempat sampah? Mungkin seseorang tidak sengaja membuangnya. Ia mulai membolak-balik kertas-kertas itu. Di salah satu kertas, tertulis sebuah alamat dalam bahasa Indonesia, tetapi tintanya sedikit luntur karena tetesan hujan atau mungkin sesuatu yang lain. Ia bisa membaca, Wisma Sentosa, Menteng. Bagian selanjutnya terhapus. Sejenak, sebuah pikiran melintas di benaknya. Bagaimana jika ia menyimpan surat-surat ini? Tetapi pada detik berikutnya, ia memarahi dirinya sendiri atas pikiran itu. Suara ayahnya bergema di telinganya. "Nak, lebih baik tidur lapar dalam kejujuran daripada makan dari hasil ketidakjujuran. Tidak, ini adalah milik orang lain, dan aku harus mengembalikannya." Ia telah membuat keputusan. Keesokan paginya, Cahaya tidak pergi bekerja. Tidak bekerja berarti kehilangan penghasilan hari itu. Mungkin hari itu dapur di rumah bahkan tidak akan mengepul.
Tetapi ia tidak peduli. Ia mengenakan pakaiannya yang paling bersih meskipun sedikit robek, memasukkan surat-surat itu ke dalam kantong plastik agar tidak semakin rusak, dan pamit kepada ibunya, "Bu, aku pergi untuk urusan penting. Aku akan kembali sore nanti." Ia naik bus dan tiba di Menteng. Daerah ini benar-benar berbeda dari dunianya. Bungalau-bungalau besar, mobil-mobil mengkilap, dan satpam di setiap gerbang. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mencari Wisma Sentosa. Ia bertanya kepada seorang satpam, "Pak, di mana Wisma Sentosa?" Satpam itu memandangnya dari atas sampai bawah. "Wisma Sentosa yang mana? Di sini banyak rumah bernama Sentosa." "Kasih tahu alamat lengkapnya." "Alamat lengkapnya tidak ada, Pak. Hanya tertulis segini. Kalau begitu pergi sana, jangan buang-buang waktuku." Satpam itu membentaknya dan mengusirnya. Seharian penuh cahaya berkelana di jalanan perumahan elit itu. Ia bertanya pada setiap gerbang, pada setiap satpam, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Sore harinya, ia kembali ke gubuknya dengan lelah dan putus asa. 2-3 hari berikutnya, rutinitas yang sama berlanjut. Setiap pagi ia berangkat dengan harapan baru dan setiap sore ia kembali dengan kekecewaan yang sama. Kini, makanan di rumah mulai menipis. Damai pun mulai khawatir. "Nak, kenapa kamu sia-siakan penghasilan harianmu? Buang saja surat-surat itu. Apa urusan kita dengan masalah orang kaya?" "Tidak, Bu," kata Cahaya dengan tegas. "Jika ayah masih hidup hari ini, dia juga akan melakukan hal yang sama. Aku tidak akan menyerah." Pada hari kelima, ketika Cahaya hampir kehilangan harapan dan sedang duduk di bawah pohon, meratapi nasibnya, seorang tukang pos datang dengan sepedanya. Ia melihat Cahaya tampak sedih dan bertanya, "Ada apa, Nak? Sedang mencari siapa?" Cahaya menunjukkan surat-surat itu padanya. Tukang pos itu membaca namanya, Budi Hartono. "Oh, Bapak Budi Hartono. Beliau adalah pengusaha tertua dan terbesar di perumahan ini. Rumahnya ada di Pondok Indah, bukan di Menteng sini. Karena tintanya luntur, kamu tidak bisa membaca indahnya. Ayo, biar saya tunjukkan jalannya." Secercah cahaya baru muncul di mata Cahaya. Ia berterima kasih kepada tukang pos itu dan segera berjalan menuju Pondok Indah. Akhirnya, ia berdiri di depan sebuah bungalau marmer putih besar, di mana di gerbangnya tertulis dengan huruf emas, Wisma Sentosa. Ia memberitahu satpam di gerbang bahwa ia ingin bertemu dengan Bapak Budi Hartono. Satpam itu menghentikannya masuk. Saat itu, sebuah mobil yang sangat mahal keluar dari dalam, dikemudikan oleh seorang wanita. Ia melihat Cahaya berdiri di gerbang dan menghentikan mobilnya. "Ada apa? Mau bertemu siapa?" "Permisi, Bu. Saya ingin bertemu dengan Bapak Budi Hartono. Ada beberapa surat penting miliknya yang ada pada saya." Wanita itu, yang ternyata adalah istri Bapak Budi Hartono, Ibu Dewi, memandang Cahaya dengan curiga. Tetapi mendengar kata surat-surat, ia menjadi sedikit serius. "Baiklah, masuklah." Cahaya dipersilakan duduk di sebuah ruang tamu yang besar dan mewah. Ia belum pernah melihat ruangan sebesar dan seindah ini seumur hidupnya. Beberapa saat kemudian, seorang pria berwibawa namun dengan wajah cemas datang. Dia adalah Budi Hartono. "Surat-surat apa yang kamu bawa?" tanyanya tanpa basa-basi. Cahaya dengan tangan gemetar mengulurkan map itu ke arahnya. Budi Hartono membuka map itu. Begitu melihat surat-surat di dalamnya, matanya terbelalak karena kaget dan tidak percaya. Ia terduduk di kursinya. "Ini, di mana kamu menemukannya?" Suaranya bergetar. Itu adalah surat-surat yang sama. Surat-surat asli tanah warisan leluhurnya yang telah direbut oleh saudara tirinya, dan kasusnya sedang berjalan di pengadilan. Saudara tirinya telah menghilangkan surat-surat asli dari rumah, dan ia hampir kalah dalam kasus ini. Ia mengira surat-surat itu telah dicuri, tetapi mungkin si pencuri, karena takut tertangkap, telah membuangnya ke tempat sampah. Cahaya menceritakan seluruh kisahnya dengan jujur. Bagaimana ia menemukannya di tempat sampah dan bagaimana ia telah mencarinya selama 5 hari. Mendengar seluruh cerita itu, Budi Hartono dan istrinya tertegun. Mereka menatap wajah gadis miskin berusia 17 tahun itu, yang kejujurannya hari ini telah menyelamatkan mereka dari kehilangan tanah bernilai miliaran dan kehormatan mereka. Budi Hartono bangkit dari kursinya. Ia langsung menuju lemari tempat berangkasnya berada. Ia mengeluarkan segepok uang tebal, total 50 juta rupiah, dan menyodorkannya kepada Cahaya. "Nak, saya tidak tahu bagaimana harus membalas budi baikmu ini. Ambillah ini. Ini hadiah kecil untuk kejujuranmu." Cahaya menarik kedua tangannya ke belakang dan menundukkan kepalanya, berkata, "Tidak, Pak, maafkan saya. Saya tidak bisa menerima uang ini." "Kenapa?" Budi Hartono terkejut. "Apakah kamu tidak butuh uang?" "Butuh, Pak. Sangat butuh, tetapi ayah saya pernah berkata bahwa kebaikan tidak untuk diperjualbelikan. Jika saya menerima uang ini dari Bapak hari ini, maka kejujuran saya akan memiliki harga. Saya hanya menjalankan kewajiban saya. Sekarang, izinkan saya pamit."
Kata-kata Cahaya ini, harga dirinya, telah mengguncang hati Budi Hartono sampai ke lubuk hatinya. Dalam hidupnya, ia telah bertemu dengan banyak pengusaha besar, politisi, dan pejabat, tetapi baru kali ini ia melihat jiwa yang begitu murni dan tulus. Ia menyimpan kembali uang itu. Baiklah, nah, terserah kamu, tapi aku tidak akan membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Ia bertanya kepada Cahaya tentang keluarganya, pendidikannya, penyakit ibunya, segalanya. Ketika ia mengetahui seluruh kisah Cahaya, matanya berkaca-kaca. Ia berpikir sejenak dan kemudian mengambil keputusan yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Cahaya dalam mimpinya. Budi Hartono sangat terkesan dengan kesederhanaan dan harga diri gadis itu. Ia merasa bahwa dengan memberinya uang, ia akan menghina kebaikannya. Ia menyuruhnya duduk dan berkata dengan sangat ramah, "Nak, kamu bilang mimpi ayahmu adalah agar kamu sekolah tinggi dan menjadi seorang pejabat besar." Cahaya mengangguk pelan. "Iya, Pak. Tapi sepertinya itu tidak mungkin sekarang." "Kenapa tidak mungkin?" Budi Hartono tersenyum. "Mulai hari ini, seluruh tanggung jawab pendidikanmu adalah tanggung jawabku. Kamu akan kembali sekolah besok, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan mewujudkan mimpi ayahmu. Semua biayanya akan ditanggung oleh Yayasan Sentosa." Cahaya tidak bisa mempercayai telinganya. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Dan ibumu," lanjutnya. "Perawatannya akan dilakukan di rumah sakit terbaik di kota kita. Besok pagi mobil saya akan datang dan menjemputnya." Cahaya hanya bisa menangis. Ia tidak memiliki kata-kata untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi Budi Hartono tidak berhenti di situ. Apa yang ia katakan selanjutnya seolah mengubah dunia Cahaya. "Nak, kamu telah mengembalikan rumahku, yang merupakan warisan leluhurku. Aku juga ingin memberimu sebuah rumah. Bukan sebagai sedekah atau hadiah, tetapi sebagai hakmu." Ia memandang istrinya dan berkata, "Toko kelontong kita di pasar yang sudah tutup selama beberapa bulan terakhir, mulai hari ini adalah milik Cahaya Pertiwi. Kami akan mengisi semua barang dagangannya, dan rumah kecil di atas toko itu, mulai hari ini adalah rumahmu dan ibumu. Kamu jalankan toko itu dengan kerja keras, urus rumahmu dengan kejujuran, dan selesaikan pendidikanmu. Ini akan menjadi hasil jerih payahmu, bukan pemberian dari siapapun." Mendengar ini, Cahaya terduduk lemas di lantai. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya isak tangisnya yang bergema di ruangan itu. Seorang gadis yang kemarin masih mencari nafkah di tumpukan sampah, hari ini telah menjadi pemilik sebuah toko, sebuah rumah, dan sebuah masa depan yang cerah. Setelah hari itu, kehidupan Cahaya Pertiwi menjadi seperti mimpi yang indah. Ibunya mendapat perawatan yang baik dan sembuh total. Mereka berdua pindah ke toko dan rumah yang kecil namun bersih itu. Cahaya memulai kembali pendidikannya. Ia pergi ke sekolah di pagi hari dan membantu ibunya di toko pada sore hari. Toko Kelontong Cahaya, begitulah namanya, kini menjadi terkenal di seluruh lingkungan itu, bukan hanya karena barang-barangnya, tetapi juga karena kejujuran dan sifat manis gadis yang menjalankannya. Budi Hartono dan keluarganya kini sudah seperti keluarga bagi Cahaya. Mereka sering datang ke tokonya dan menanyakan kabarnya. Beberapa tahun kemudian, Cahaya menyelesaikan kuliahnya. Ia mewujudkan mimpi ayahnya. Ia menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tetapi ia tidak menutup tokonya. Ia mempekerjakan beberapa gadis lain yang membutuhkan pekerjaan di sana, agar mereka juga bisa hidup dengan terhormat. Ia sering berkata kepada ibunya, "Bu, ayah benar. Jalan kejujuran memang sulit, tetapi tujuannya sangat indah." Teman-teman, inilah kisah Cahaya Pertiwi. Ini mengajarkan kita bahwa seberapapun sulitnya keadaan, kita tidak boleh melepaskan kebaikan dan kejujuran kita, karena kebaikan adalah cahaya yang, cepat atau lambat, akan menghapus setiap kegelapan dalam hidup kita. Jika kisah Cahaya ini telah menyentuh sedikit saja hatimu, jangan lupa untuk menyukai video ini. Beritahu kami di kolom komentar apa yang membuatmu berpikir setelah mendengar cerita ini. Bagikan cerita ini dengan teman dan keluargamu agar pesan kejujuran ini dapat sampai ke setiap orang. Dan untuk kisah-kisah nyata dan inspiratif yang menyentuh hati lainnya, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Terima kasih banyak.